NIM 2002-6113 dari Prodi Informasi Pekerjaan tugas pertama, arsip itu adalah kumpulan data, warkat atau surat, naskah yang berupa kertas, berkas, foto, film, mikrofilm, rekaman suara, gambar, peta, bagan atau dokumen lainnya dalam segala bentuk dan sifat yang dibuat atau yang diterima oleh lembaga seperti pemerintah, swasta, perorangan yang mempunyai kegunaan yang disusun menurut sistem tertentu untuk mempermudah dalam penyimpanan dan penemuan kembali dengan cepat dan tepat. Baik, lanjut ke fungsi arsip menurut Dr. Andes A. W. Wijaya. Yang pertama, arsip aktif, yaitu arsip yang masih digunakan terus-menerus bagi kelangsungan pekerjaan. Kedua, arsip semi-aktif, yaitu arsip yang frekuensi penggunanya yang sudah mulai menurun. Yang ketiga, arsip inaktif, yaitu arsip yang tidak lagi dipergunakan secara terus-menerus atau frekuensi penggunanya sudah jarang atau hanya digunakan sebagai frekuensi saja. Tujuan kearsipan adalah yang pertama, agar arsip terpelihara dengan baik, teratur, dan aman. Yang kedua, jika dibutuhkan bisa ditemukan dengan cepat dan tepat. Kode kearsipan berfungsi yang pertama, mengatur susunan dan urutan berkas dalam penyimpanan arsip. Kedua, sarana penghubung masalah dalam pola klasifikasi. Yang ketiga, dalam kode terdapat unsur angka, abjad, dan gabungan yang sarana mengenal masalah primer, sekunder, dan tersier. Indeks adalah suatu tanda pengenal berkas atau judul berkas. Fungsi indeks yaitu pertama, mempermudah dalam penemuan dan penyimpanan arsip. Kedua, membedakan antara berkas yang satu dengan berkas lainnya. Syarat mengindeks arsip adalah yang pertama, singkat, padat, dan jelas. Kedua, berorientasi kepada kebutuhan pemakai. Ketiga, merupakan kata yang mudah dimengerti. Ditentukan oleh isi surat. Prosedur dalam mengarsip. Yang pertama, pemeriksaan adalah kegiatan memeriksa arsip yang boleh atau tidak untuk diarsipkan. Pengindeksan adalah kegiatan menetapkan kata tangkap dari arsip yang akan disimpan. Yang ketiga, pengkodean adalah kegiatan pemberian tanda atau kode yang mewakili tempat yang pas untuk penyimpanan arsip. Yang keempat, pembuatan tunjuk silang. Kelima, penyortiran adalah memilah surat yang dilakukan di pembuatan label. Ketujuh, pemberkasan. Penyimpanan berkas yaitu memasukkan berkas ke dalam rak sesuai dengan prosedur sebelumnya. Klasifikasi arsip ada dua. Yang pertama, arsip fasilitatif adalah arsip pendukung yang mencerminkan tugas dan fungsi pendukung instansi. Kedua, arsip substantif adalah arsip pokok yang mencerminkan tugas dan fungsi utama instansi. Penemuan kembali arsip dilakukan yang pertama, menentukan jenis surat atau arsip yang dibutuhkan. Yang kedua, menetapkan kode berdasarkan nama judul atau sistem yang telah ditentukan yang telah diindeks. Yang ketiga, mengambil arsip dari tempat penyimpanan sesuai dengan sistem yang telah dipakai dan mengganti dengan peminjamnya. Teman, untuk mengarsipkan saya memperkenalkan alat-alat yang saya butuhkan. Yang pertama, ini folder tempat penyimpanan. Lalu ini arsip yang saya butuhkan. Yang pertama ada surat bukti pembayaran pajak, surat pernyataan, dan rapor. Lalu saya sudah menyiapkan tabel
untuk mempermudahkan orang yang ingin menggunakan atau yang sedang mencari arsip yang saya simpan dalam folder tersebut. Dan ada sticky note sebagai guide atau pembatas arsip. Lalu saya membutuhkan pulpen untuk menulis. Dan ini ada filing kabinet untuk penyimpanan arsip agar tetap terjaga. Baik teman-teman, kita akan berkas. Ini merupakan pajak, lalu ini masuk ke masalah fasilitatif pajak KU 0100. Nomor item 1, kode klasifikasinya sesuai ini udah saya buat KU 0101 itu KU titik 0100. Lalu informasinya ini adalah bukti pembayaran pajak. Lalu ini tahunnya tahun 2020, jumlahnya itu ada 2 lembar, keterangannya itu utuh. Ini merupakan penilaian hasil belajar, akan dibuat DM 03 penilaian hasil belajar titik 03 akan 22 DM titik 03 titik penilaian hasil belajar tahun 2020 jumlah 1 lembar, keadaan utuh. Baru ini arsip yang ketiga, yaitu termasuk ke masalah substantif 33. Lalu ini penerimaan mahasiswa baru PP 00.01 penerimaan mahasiswa. Baik, inilah perbedaannya antara yang warna hijau dengan warna merah. Yang merah ini salah satu arsip fasilitatif, sedangkan ini 2 merupakan arsip substantif. Lalu arsip ini telah disusun sesuai dengan tabel, lalu dimasukkan ke dalam folder. Oke, baik, arsip ini telah disusun lalu dimasukkan ke dalam folder agar tertata rapi. Baik, sudah tersimpan dalam folder dan dari sini kita dapat membedakannya, dan untuk mencarinya kita akan menyiapkan tabel di sini sehingga kita dengan mudah mencari dari tabel lalu ke foldernya. Baik, setelah kita menyimpan dalam folder, kita akan masukkan ke dalam filing kabinet agar dia tetap terjamin, tidak rusak, tidak basah dalam filing kabinet yang terbuat dari besi laman. Teman-teman, sekian, terima kasih. Saya sudah mempresentasikan